Ya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi jumpa dalam ibadah atau tayangan ibadah raya GPDI Puri Nirwana II Cibinong. Saya percaya sidang jemaat yang ada di rumah atau siapapun yang menyaksikan tayangan kami ini, kita semua ingin menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Hari-hari ini kita boleh ada di dalam penantian pencurahan daripada kuasa Roh Kudus di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kalau kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan saat-saat ini Tuhan menjanjikan bagi saya dan saudara ada Roh Kudus yang menjadi penolong yang senantiasa memenuhi di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, pagi hari ini kita siapkan seluruh kehidupan kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu kita akan alaskan ibadah kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih karena pertolongan Tuhan bagi kami, hari-hari kami jalani hingga pagi ini. Kembali lagi kami ada di dalam suatu persekutuan yang indah, ibadah raya GPDI Puri Nirwana II. Kami bersyukur karena pertolongan Tuhan bagi kami. Hari ini kami datang mengembalikan pujian dan syukur hormat kami kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memenuhi di dalam setiap kehidupan kami, memimpin kami, memakai kami Tuhan sebagai hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu yang melayani di dalam ibadah pagi ini. Kami boleh menikmati kehadiran Tuhan, kami boleh tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Semua yang menyaksikan akan tayangan kami ini, jemaat GPDI Puri II, semua boleh menikmati berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis yang coba mengganggu jalannya ibadah kami bersatu hati, kami patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa. Darah Yesus menyucikan kami, kuasa Roh Kudus saja yang bekerja. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau saja. Kami alaskan ibadah kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib dan nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan percaya Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku, saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhi hidupku. Siapa di antara saudara yang ingin dipenuhi oleh Tuhan dengan kuasa Tuhan? Haleluya. Saya percaya kita semua mau dipenuhi oleh kuasa daripada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Permohonan kita kepada Tuhan, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Kita nyanyikan pujian ini, haleluya. Hatiku bagai tanah gersang Tuhan, amin. Haleluya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku, amin. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jemaat Roh Suci. Hidupku bagaikan bejana, hidupku bagai bejana. Ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan, ingin ku regu kesejukan. Air hidupmu Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku, amin. Hanya Engkau Tuhan pribadikannya, Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Sekali lagi kita katakan, penuhi sekarang Tuhan, sekarang
bagai tanah gersang merindukan jamahan roh suci. Hidupku bagai bencana ini kami Tuhan, bagai bencana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang Tuhan, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Kau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hanya Kau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang. Kita rasakan jamahan Tuhan, haleluya. Aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin, haleluya. Hanya Kau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan, jamalah hidupku Tuhan. Jamalah hidupku Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan, agungkan Tuhan, haleluya. Haleluya. Kami tinggikan Tuhan, haleluya. Haleluya. Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, datang Tuhan. Kami tinggikan, kami bersyukur Tuhan, Kau baik. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami. Mulialah Tuhan, agunglah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Allah yang baik, Ya
ada seperti Engkau Tuhan. Kami puji Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami puji Engkau Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang sudah menyelamatkan kami, Allah yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya ada penolong bagi kami, ada Roh Kudus yang hari ini hadir bersama kami, ada Roh Kudus yang memenuhi kami, ada Roh Kudus yang mencengkram di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tenggelam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Ya, senang sekali saya dan saudara pagi hari ini kita boleh ada di dalam hadirat dari Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Kudus itu, gerakan daripada Roh Allah itu ada di tempat saya berada, di tempat ini, dan di mana saudara berada yang menyaksikan tayangan ini. Kita boleh merasakan ada gerakan Roh Allah di sini. Kita mau menyanyikan pujian ini dengan sukacita di hadapan Tuhan. Kita mohon biarlah Roh Kudus memenuhi bagi kita semua. Kita nyanyikan pujian ini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Di timur, di barat, utara dan selatan ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah, katakan di hidup, di jiwa. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah, ada gerakan Roh Allah di sini. Sekali lagi katakan, ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Amin. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, di timur, di barat, utara dan selatan.
Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini, amin. Ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini, di hidup jiwa, di hidup jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini. Hosana, hosana, amin. Hosana, amin. Hosana, hosana, hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah, amin. Dengan sukacita kita menyambut roh Allah, haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini, ada gerakan roh Allah di sini, amin. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah di sini, di hidup, di jiwa, di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan roh Allah, amin. Ada gerakan roh Allah, ada gerakan roh Allah, gerakan roh Allah, ada 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 gerakan roh Allah di sini. Hosana, 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 hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Puji sekali lagi, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kita beri kemuliaan, beri tepuk tangan bagi Tuhan yang terbaik, karena hanya Yesus yang patut kita sembah, kita tinggikan. Ada gerakan roh Allah memenuhi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tetap tinggal berdiri, haleluya. Kita katakan kepada Tuhan pagi hari ini atau siang hari ini, kita merindukan akan kasih Tuhan itu, kita merindukan akan kuasa Tuhan itu. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau buka hati kita merenungkan akan kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan saya dan saudara. Kuasa Tuhan ada bagi saya dan saudara. Kita nyanyikan pujian ini, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan.
rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu Tuhan, haleluya. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan rahmat-Mu, Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu kepada kami yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan saat ini kembali hamba akan menyampaikan firman-Mu. Waktu akan mendengarkan firman-Mu. Kami semua siapkan hati kami akan merespon setiap kebenaran firman-Mu yang kami terima pada siang hari ini. Bersamalah dengan kami Tuhan Yesus, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Kami ada dalam perlindungan yang heran daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali, kita sama-sama kembali mendengarkan, menyimak, perhatikan kebenaran firman Tuhan yang saya akan dapat sampaikan pada kesempatan siang hari ini.
Kita akan buka dalam Kisah Rasul pasal pertama. Kisah Rasul pasal pertama. Ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Di sana dituliskan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Iya. Saudara, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan ya lewat tulisan Kisah Para Rasul, ya, menuliskan bagaimana apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, di mana Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Dan sebelum Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, berpisah dengan murid-murid, berpisah dengan orang-orang percaya pada zaman itu, pada waktu itu. Dan Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian, ya. Tuhan tidak meninggalkan mereka piatu. Ya, bila selama ini Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan mereka, maka segalanya aman, ya. Segala sesuatunya mudah. Kemana murid-murid berada dengan Tuhan, semuanya aman. Semuanya tersedia, ya. Apa saja yang mereka perlukan, apa saja mereka butuhkan, ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus telah memberikan satu teladan kepada mereka. Tuhan Yesus menyatakan kuasanya kepada mereka. Dan pada ayat-ayat yang ada ini, seperti kita sekarang sedang memperingati hari kenaikan Tuhan juga, di mana sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, peristiwa ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, kita tinggal memperingatinya saja. Semua ini telah terjadi, peristiwa-peristiwa ini telah terjadi, ya. Dan saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengirim pesan atau dia memberikan satu janji kepada murid-muridnya yang ada pada waktu itu, bahwa mereka akan menerima kuasa. Ayat yang ke-8 tadi kita baca, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi mereka, murid-murid, akan mendapat kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas mereka. Kalau kuasa Tuhan turun atas mereka. Roh Kudus ini adalah kuasa Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi daripada Tuhan sendiri. Yes. Secara fisik, ya, mereka tidak melihat lagi keberadaan Tuhan Yesus. Ya, sejak ada bersama dengan mereka sekian waktu lamanya, kemudian setelah Tuhan Yesus bangkit, dia dengan tubuh kebangkitannya menampakkan diri, menyatakan diri kepada banyak orang, pada murid-murid yang ada pada waktu itu. Dan hari yang ke-40 hari ada bersama dengan mereka, Tuhan Yesus naik ke sorga. Ya. Kembali ke sorga dan menyediakan tempat buat kita semuanya. Sebab kita tahu bahwa kita ada di dalam dunia ini hanya sementara saja. Ya. Dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap, ya. Dunia yang ada kita sekarang ini tempati hanya sementara saja. Ya. Dan ada satu tempat yang sudah Tuhan sediakan buat kita, yaitu di dalam kerajaan sorga yang bukan sementara tetapi buat selama-lamanya. Nah, sementara kita berada di dalam dunia ini dan Tuhan Yesus pergi menyediakan tempat buat kita, dia tidak meninggalkan kita sendirian. Ya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas,
kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan tetap bersama dengan kita dalam kuasanya, dalam Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita. Tentu apabila kita membuka hati, datang kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, Dia akan memberkati kita dengan kuasanya. Roh Kudus telah dicurahkan kurang lebih 2000 tahun yang lalu di kamar loteng Yerusalem. Ya, dengan demikian sampai saat ini Roh Kudus, ya, kuasa Tuhan ada bekerja terus-menerus. Dari sejak kamar loteng Yerusalem, kuasa Roh Kudus ada memenuhi, menyertai dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Dan saudara, seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu bahwa tujuan daripada Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk keselamatan kita semuanya. Supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal buat selama-lamanya. Nah, itu konsen daripada Tuhan, kerinduan daripada Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 tadi berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, kuasa daripada Tuhan yang diberikan kepada kita adalah dari ayat yang ke-8 ini adalah kita untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk dapat memberitakan kasih Tuhan, untuk menyampaikan Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus itu sebenarnya? Ya. Jadi kuasa Tuhan ini akan menolong kita, memampukan kita, memperlengkapi kita untuk memberitakan siapa Yesus itu sebenarnya. Ya, kemampuan kita, otak kita, kekuatan kita, hikmat kita terbatas. Untuk akan membuat supaya orang-orang yang ada, yang belum menerima Dia dapat memahami, mengerti, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kekuatan kita tidak bisa. Untuk menginsafkan dunia. Sebab salah satu fungsi daripada kuasa Roh Kudus, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Nah, dengan kekuatan kita tidak bisa menginsafkan dunia akan dosa. Menyadarkan dunia akan kehidupannya yang jauh dari Tuhan. Menginsafkan dunia akan kehidupannya yang bobrok, kehidupannya yang jahat, kehidupannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu kecil hati. Ada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita. Roh Kudus menjadi penolong dalam hidup kita. Ya, untuk meneruskan apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan di dalam dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia pergi kemana-mana, menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan, dan banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong, yang lemah dikuatkan, yang susah diiburkan, yang sakit disembuhkan, yang diikat oleh kuasa iblis, kuasa kegelapan, dilepaskan oleh kuasa daripada Tuhan. Dan Tuhan Yesus pergi ke surga. Masih ada tugas yang harus kita kerjakan. Kita harus meneruskan tugas, ya, pelayanan pekerjaan Tuhan, misi daripada Tuhan, supaya banyak orang, banyak jiwa-jiwa menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi dalam kitab atau Injil Markus pasal yang ke-16, Markus pasal yang ke-16 ayat 15, lalu Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi jelas dari ayat yang ada ini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan.
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan turut bekerja. Jadi Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita dalam kuasa daripada Tuhan. Dalam kuasa yang dahsyat, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah saudara, kalau kita dianugerahkan, dikaruniakan, kita yang percaya menerima kuasa Roh Kudus, kita akan memperoleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Rasul 1 ayat 8, kuasa ini memiliki pengertian dalam bahasa Yunani adalah dunamis. Kuasa dunamis, dari kata dunamis mendapatkan arti pengertian dinamit, dinamo, dinamis. Ya, dinamit itu benda kecil, saudara. Ini benda yang kecil, ya, bom, ya, dinamit, benda yang kecil, tetapi dia dapat menghancurkan gunung, batu yang besar. Ya. Inilah gambaran kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan orang yang percaya. Betapa dahsyatnya kuasa daripada Tuhan. Ya saudara, betapa dahsyatnya kuasa daripada Tuhan. Dan kalau itu ada di dalam kehidupan orang yang percaya, maka kuasa itu bekerja dalam kehidupan kita, memiliki dampak yang sangat luar biasa. Ya. Hati yang keras dapat luluh. Hati yang mengeraskan hati dengan pekerjaan kuasa daripada Roh Kudus, mereka akan luluh. Mereka akan membuka hati. Mereka akan sadar. Dan mereka akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Injil Markus tadi berkata bahwa Tuhan menyertai mereka. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru yang bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Mengapa bisa seperti itu? Karena kuasa Tuhan ada pada mereka. Bukan oleh karena kekuatan kita, tetapi karena kuasa Tuhan. Yang berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada janji Tuhan. Berbahagialah orang yang percaya kepada karya kuasa Roh Kudus. Itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan orang tersebut. Dan yang terutama bagi Tuhan, konsen bagi Tuhan adalah jiwa-jiwa. Ya, sekali lagi saya tekankan, Tuhan mencari jiwa-jiwa. Tuhan mau kita semua diselamatkan. Itu kerinduan dari Tuhan. Ya, itu kemauan daripada Tuhan. Dan biar itu juga menjadi kerinduan daripada kita. Ya saudara, hari-hari ini kita digoncangkan. Dunia ini diporak-porandakan dengan wabah yang ada, saudara. Tetapi kuasa daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus, lebih dari semuanya. Kuasa Tuhan dahsyat. Kuasanya tidak berubah. Sebagaimana Ibrani pasal 13. Kita lihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Yesus Kristus tetap sama, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan berubah. Kuasanya tidak akan berubah. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan berbahagia. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Kasih kuasa Tuhan diberikan kepada mereka. Ya. Balik kita kepada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan mau kita menjangkau sekian banyak orang sampai ke ujung bumi. Dengan pimpinan, pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting dalam hidup kita. Roh Kudus sangat berperan besar dalam kehidupan kita. Di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memberitakan Injil, keselamatan, kabar keselamatan. Kita memiliki keterbatasan, tetapi Roh Kudus, Dia adalah guru yang terbesar. Dia adalah penolong. Dia akan dapat memberikan, menyampaikan kepada kita apa yang harus kita sampaikan. Banyak hamba-hamba Tuhan, ya, atau penginjil-penginjil, rasul-rasul, latar belakang mereka, pendidikan mereka tidak ada apa-apa. Mereka ada yang hanya nelayan, ya, ataupun hamba-hamba Tuhan dari latar belakang pendidikan yang hanya sedikit macam pendidikan, tidak memiliki pengetahuan yang cukup banyak. Tetapi mereka dapat memberitakan Injil karena mereka membuka hati, mereka memiliki kerinduan, mereka mau terbeban untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan melengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Itulah kuasa dunamis. Dunamis memiliki pengertian tadi, dinamit, dinamo, kekuatan yang konstan, tetap, dan dinamis, ada terus meningkat, terus meningkat. Jadi kuasa ini dahsyat, ya, seperti tadi dia dapat memecahkan, dinamit memecahkan gunung yang besar. Karena kekuatan kuasa daripada dinamit ini yang luar biasa. Demikian juga kuasa itu akan luar biasa ada di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut, ya, menghadapi hari-hari yang ada. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Sebagai referensi, kita melihat di dalam Injil Markus pasal yang ke-9, pasal yang ke-5. Markus pasal yang ke-5. Ya, di sana ada seorang yang bertemu dengan Tuhan, ya. Awalnya dia dikuasai oleh kuasa kegelapan, setan menguasai kehidupan orang tersebut, ya. Dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Ini saudara setan tunduk pada Tuhan. Bahkan dia datang menyembah kepada Tuhan. Ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. Setan gemetar. Setan tunduk pada Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut dengan apapun juga dalam hidup ini. Kalau kuasa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita melihat contoh Tuhan Yesus, ya. Dimanapun dia berada, kuasanya dinyatakan. Dan setan-setan tunduk pada dia. Dengan keras dia berteriak. Ini setan yang ada kepada orang yang ada di Gerasa ini. Dia bilang kepada Tuhan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Dia takut kepada Tuhan. Setan takut kepada Tuhan. Setan tunduk pada Tuhan. Setan tidak bisa berdaya di hadapan Tuhan. Karena ada kuasa di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Nah, kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus ini Dia berikan kepada kita. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya, makanya dikatakan di dalam kitab Lukas, ya Saudara, bahwa di Lukas pasal yang ke-4 ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini Roh Kudus yang sangat berperan di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, dan setelah kamar loteng Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Suci, dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka pergi memberitakan kebenaran, ya, memberitakan Injil di berbagai tempat, ya, kemana-mana. Dan salah satu yang disampaikan setelah mereka penuh dengan Roh Suci, Petrus menyampaikan firman Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ada hujan awal, ada hujan akhir. Roh Kudus akan dicurahkan pada hari-hari terakhir, 2 kali ganda. Tentu kepada mereka yang mau membuka hati, bersungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan pakai mereka. Dan Tuhan akan melengkapi lagi mereka dengan Roh Kudus 2 kali ganda. Hujan awal, hujan akhir akan dinyatakan pada kita di akhir zaman. Untuk kita dapat memberitakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka. Itu kerinduan daripada Tuhan, ya, dalam kehidupan kita semuanya. Kita mau menjadi alatnya Tuhan. Amin, saudara. Kita mau dipakai oleh Tuhan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, saksi Tuhan. Jangan sampaikan yang lain. Pemberitaan Injil, pemberitaan keselamatan, kabar baik adalah tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu menjadi saksiku Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan Tuhan terus ada bersama dengan kita. Roh Kudus menyertai kita sampai kesudahan alam. Sebab itu ada satu lagu lama yang saya senang lagu ini. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Ya, Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Saudara, Roh Kudus sebagai Parakletos, Roh Kudus sebagai perwujudan daripada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak sendirian. Roh Kudus pemimpin kita. Roh Kudus menyertai terus hidup kita. Ya, jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Kita harus tunduk, kita harus mengikuti tuntunan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya lagu ini berkata, Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan, jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus, pimpinlah. Mari kita menyanyi lagu ini, dan saya akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah saya sampaikan pada saat ini. Roh Kudus, pimpinlah,
pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah Roh Kudus, pimpinlah. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba mengucap syukur, hamba sudah menyampaikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami Bapa. Biarlah kami tahu bahwa Tuhan, kuasa-Mu ada bersama kami. Engkau sudah mencurahkan kuasa-Mu itu di kamar loteng Yerusalem, sehingga banyak murid-murid yang ada pada mereka yang bertekun pada waktu itu, mereka mengalami hidup baru, zaman kuasa Tuhan. Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, dan mereka menerima kuasa, sehingga mereka dapat dengan berani memberitakan tentang kabar keselamatan, menyampaikan firman kepada banyak orang. Tuhan Yesus, biarlah kuasa-Mu ada terus pada kami, dan kami percaya kuasa bekerja sehingga pada hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Roh Kudus bekerja pada hari-hari ini. Roh Kudus memberkati gereja, umat-umat saudara, untuk terus memberitakan kabar keselamatan, untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang, pada jiwa-jiwa yang ada, sehingga banyak orang pada hari-hari terakhir datang kepada-Mu Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Inilah kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami sudah menerima firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara sekalian. Sidang Jemaat YPD Puri Nirwana 2. Nah, sebelum saya akan tutup dengan doa ibadah kita saat ini, saya sampaikan pengumuman. Ada doa pencurahan Roh Kudus, ya kita ambil waktu selalu setiap hari untuk datang kepada Tuhan berdoa. Terus minta zaman kuasa Tuhan, ya Roh Kudus dinyatakan buat kita. Yang membaptis dengan Roh Kudus adalah Tuhan sendiri. Kemudian hari Jumat ibadah rumah tangga jam 7 malam di rumah masing-masing. Dan hari Minggu ibadah hari Pantekosta, hari ketuangan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sehat terus, kita maju terus, ya di dalam Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita akan menyanyi satu pujian, Yesus Engkaulah Juru Selamatku, dan saya akan tutup dengan doa ibadah kita pada siang hari. Yesus Engkaulah. Kita berdiri semuanya. Mari kita nyanyi pujian ini dengan sukacita. Oh Yesus, Engkaulah Juru Selamatku. Yesus, Engkaulah Allahku. Haleluya. Yang mati dan bangkit naik ke surga mulia, dan sembahyang buat saya selamanya. Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah, oh Juru Selamatku. Yesus Engkaulah Allahku. Haleluya, puji Tuhan. Yang mati dan bangkit dari surga mulia, dan sembahyang buat
kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan selamanya. Yang mati dan bangkit naik ke surga dan sembahyang buat saya selamanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu pada kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami. Engkau Mesias, Anak Allah yang hidup, penebus dosa kami. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih sebab Engkau tetap bersama dengan kami. Sekalipun di situasi yang ada, hari-hari yang ada ini, tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang diporak-porandakan dengan segala penyakit yang ada, virus yang ada, tapi kuasa Tuhan dahsyat. Kuasa-Mu ajaib, Kuasa-Mu heran, Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan, hamba berdoa buat negara dan bangsa kami. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, para menteri, pejabat-pejabat semua, baik tingkat yang tinggi maupun yang sampai jabat di terendah. Tuhan, berkati mereka dalam menghadapi situasi yang ada hari-hari. Tuhan, tolong campur tangan, biar apa yang terjadi hari-hari ini dapat membuat kami lebih dekat kepada-Mu, Tuhan Yesus. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepada-Mu. Bahwa kelepasan hanya di dalam Engkau, Tuhan. Keselamatan hanya di dalam Engkau. Damai hanya di dalam Engkau. Juru selamat hanya Engkau, Tuhan. Biarlah berita ini tersampaikan di seluruh dunia ini, seluruh permukaan bumi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal buat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kati umat-umat-Mu semua, dimanapun mereka berada, penyertaan perlindungan Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat tangan semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya berkat kemurahan dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan kuasa Allah Roh Kudus, tinggal selalu bersama dengan kita. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita semuanya untuk bersama dengan Tuhan, buat selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita.